Ini nggak bakal sakit, El. Mas Cakra mencoba menginjakku. Beruntung, aku terlebih dulu menghindar dan melayangkan serangan tenaga dalam padanya. Ia tersenyum. Sebaiknya kamu jangan ngelawan, El. Nanti bakal lebih sakit. Mas lebih percaya kuntilanak itu? Tanyaku. Iya. Aku merapal mantra untuk mengeluarkan tali secara gaib. Kemudian melilitnya pada Mas Cakra. Yang beginian gak mempan, El, ucapnya. Seraya memutus tali itu dengan tangannya yang kekar. Ayah meninju lantai sebanyak 3 kali hingga membuat ubin marmer retak. Kemudian berlari ke Mas Cakra dan melayangkan pukulan. Segini aja. Ia berhasil menahan serangan itu, lalu menendang perut ayah dengan kencang. Dalam situasi seperti ini, kemana perginya Nyi Ambat dan Ki Gendil? Kami berdua tidak ada mungkin bisa menahan Mas Cakra. Aku memanggil Macan Putih, salah satu penjaga keluarga. Ayah, tolong tahan Mas Cakra, pintaku. Ayah memanggil siluman monyet, lalu menyerang Mas Cakra secara bersamaan. Sementara aku fokus pada kenanga, ingin sekali menghabisinya. Kuperintahkan Macan Putih untuk mengejarnya. Mas Cakra berteriak dan mengamuk. Aku bisa melihat ada sosok genderuwo berbulu merah yang merasukinya. Genderuwo itu berhasil mengukur mundur ayah dan siluman monyet. Pintu terbuka, aku menoleh, ada Pak Yanto yang berdiri di sana. Pak, pergi, teriakku. Namun Mas Cakra terlebih dulu melayangkan serangan tenaga dalam dan pada hingganya hingga tubuhnya terpental keluar. Bruk. Pintu tertutup kencang. Dasar pengganggu, ucap Mas Cakra lalu memerintahkan genderuwo merah mengejar Macan Putih. Dua makhluk berkekuatan besar itu bertarung di udara. Genderuwo merah yang dibantu kenanga berhasil mengalahkan Macan Putih dan membantingnya ke lantai. Bunyi benturan yang sangat keras. Gak ada yang lebih kuat, ucap Mas Cakra. Mana Nyi Ambat dan Ki Gendil? Bawa ke sini. Aku menutup mata, mengambil pusaka berbentuk keris yang berada di tubuh ini. Keris itu melayang-layang di atas kepalaku. Keris Tambing Sari. Ternyata Ki Ngemangkujiwo kasih keris itu ke kamu. Menarik, ucap Mas Cakra. Sebaiknya Mas nyerah aja, balasku. Mas Cakra tertawa. Saya nggak takut sama keris itu. Oke. Aku berlari ke arahnya dan melayangkan pukulan. Ia memang berhasil menahannya, tapi tidak dengan efek tenaga dalam yang membuatnya terpental hingga menubruk sofa. Boleh juga, Mas Cakra bangkit. Saat ia akan melangkah, kakinya tidak bisa digerakkan. Ternyata itu ulah ayah yang menahan kakinya. Pukul, El, perintah ayah. Aku kembali melayangkan pukulan, tapi kali ini ditahan oleh genderuwo merah. Ia tidak tahu kalau serangan itu bisa langsung melumpuhkannya. Mas Cakra mengamuk saat melihat penjaganya tumbang. Ia mencoba menyerangku, tapi dengan mudah dapat kutangkis. Selain memiliki efek tenaga yang besar, keris ini membuat tubuhku menjadi sangat kuat. Ayah, urus kenanga, pintaku. Kenanga tampak panik dan berusaha pergi dari rumah itu. Oke, ayah melepas Sukma dan mengejar kenanga. Sekarang kita lawan satu, Mas. Saran saya, mending jangan turuti kemauan kenanga. Saya sudah gak peduli sama dia. Sekarang cuma pengen ngebales perbuatan kamu. Mas Cakra menutup mata. Sepertinya ia ingin memanggil pasukan. Bergegas aku merapal mantra untuk menutup rumah ini. Kamu gak bakal bisa ngelangin mereka, El.
Kini aku bisa melihat ada puluhan siluman yang datang. Mereka bisa menghancurkan perisai yang kubuat. Macan putih tak akan bisa menahan mereka. Aku memintanya pergi daripada ia mati. Kamu nggak bakal sanggup melawan mereka sendirian. Panggil Nyi Ambar ke sini. Mas Cakra bertolak pinggang sembari merapal mantra yang membuat tubuh ini tak bisa bergerak. Para siluman tertawa sembari melayang ke arahku. Kubalas cekikannya mereka dengan senyuman. Mas yakin mereka bisa menyentuh saya? Ucapku. Salah satu siluman berusaha mencakarku dengan kukunya, tapi Kris Tamingsari lebih dulu menusuk tubuhnya hingga roboh. Mas Cakra mengubah targetnya, bukan aku, melainkan ayah. Siluman monyet yang menjaga tubuh ayah tak sanggup menghadapi pasukan siluman. Bergegas, aku meminta Kris Tamingsari untuk melindungi ayah. Tak menyadari ada siluman kerbau yang menyerudukku dari belakang. Tubuh ini terdorong ke depan dan ditangkap oleh Mas Cakra. Ia langsung mencekikku. Kasihan ayah kamu, El. Pas dia balik, harus ngeliat anaknya mati. Saya bakal siksa kamu, El. Imbuhnya sembari mengangkat tubuh ini, lalu membanting ke meja. Bruk! Rasanya sakit sekali. Belum sempat untuk bangkit, Mas Cakra berniat menginjak perutku. Beruntung aku bisa menahannya dan memelintir kakinya hingga ia terjatuh. Saat aku berusaha bangkit, ada siluman ular yang melilit tubuh ini. Aku merapal mantra dan menyentuh tubuh siluman ular, membuat penglihatannya kepanasan. Saya nggak bakal semudah itu kalah, Mas. Ucapku seraya bangkit. Mas Cakra duduk bersila dan menutup mata. Tak lama kemudian, aku bisa merasakan ada energi besar yang sedang menuju ke sini. Ada ratusan bahkan ribuan makhluk gaib yang datang. Mulai dari kuntilanak, pocong, serta para penjaga dari orang yang ditumbalkan. Entah kenapa, aku agak jedadu dengan situasi seperti ini. Mas Cakra membuka mata. Apa kamu sanggup melawan mereka, El? Ucapnya lalu bangkit dan tertawa kencang. Melawan puluhan siluman saja, aku sudah kewalahan, apalagi ribuan makhluk gaib. Ayah, ayah. Harapan satu-satunya adalah meminta bantuan ayah. Sukma ayah kembali ke tubuhnya. Ia langsung menatapku dan berdiri dengan luka berdarah di tangan. Kamu nggak apa-apa, El? Tanyanya. Nggak apa-apa ya, tapi lihat deh. Balasku sambil menunjuk ke belakang Mas Cakra. Ayah mengembalikan Kris Tamingsari padaku. Kemudian ia memanggil Raja Siluman Monyet dengan pasukan dan mengeluarkan pedang pusaka dari dalam tubuhnya. Pedang pusaka yang terbuat dari emas yang selama ini melindunginya. Para makhluk gaib itu pun mulai menyerang, sementara Mas Cakra malah duduk santai melihat aku dan ayah yang lumayan kewalahan. Puluhan dari mereka sudah mati terkena tusukan keris dan tebasan pedang. Aku terjatuh karena serangan dadakan dari Mas Cakra. Puluhan makhluk mulai menggerubunginya. Hal itu membuat konsentrasiku pecah hingga tak sadar ada serangan mendadak dari Mas Cakra. Brak! Aku terjengkal ke belakang. Ada satu siluman berhasil menggigit jempol kaki dan menghisap energiku. Ayah! Panggilku, tapi ia tidak menyaut. Sementara energiku sudah mulai terkuras. Sebuah selendang merah mengempaskan para makhluk yang mengerubungiku dan ayah. Selendang milik Nyi Ambar. Maaf, saya terlambat, ucapnya. Akhirnya kalian datang juga, ucap Mas Cakra. Aku melirik ke ayah, di sampingnya sudah ada Ki Gendil. Kali ini sangat bisa yakin mengalahkannya. Nyi Ambar mengibaskan selendangnya hingga tercipta angin kencang.
Sementara Ki Kendil membentur-benturkan tongkatnya ke lantai hingga tercipta gelombang suara yang memegakkan telinga. Pasukan gaib Mas Cakra pun berhasil dipukul mundur. "Mari kita mulai," ucap Mas Cakra seraya melepaskan sukmanya. Ki Kendil dan Nyi Ambar langsung berhadapan dengannya, sementara aku dan Ayah berhadapan dengan pasukan gaib lainnya. Keris Taming Sari berputar-putar kencang di kepalaku, menciptakan pusaran angin untuk melindungi tubuhku. Kini tak ada satupun yang berani mendekat, karena ganjarannya adalah kematian. Nyi Ambar berhasil mengikat sukma Mas Cakra dengan kainnya, sementara Ki Kendil menghajar sukma itu berkali-kali. Aku bisa melihat ada darah segar keluar mulut dari Mas Cakra. Sebentar lagi, ia pasti akan tumbang. Duk, duk. Tanah ini seakan-akan bergetar. Aku bisa merasakan energi yang sangat besar mendekat. Seekor kera putih berukuran besar terlihat berjalan jingkrak sambil tertawa-tawa. Sosok itu mengenakan sirah berwarna perak dan membawa tongkat berwarna emas. Nyi Ambar dan Ki Kendil bergerak mundur. "Itu apa, Nyi?" tanyaku. "Bentuk leak tinggi yang berasal dari Gunung Agung. Leak itu hanya bisa dipanggil oleh orang yang memiliki tingkatan cakra tertentu," jelas Nyi Ambar. "Jadi inilah alasannya ia dinamakan cakra. Apa dia kuat?" "Sangat kuat. Saya sendiri tidak yakin bisa menghadapinya." Tok tok tok. Pandanganku teralihkan mengarah ke pintu. Siapa yang datang di saat seperti ini? Semoga saja itu bukan Pak Yanto. Ia bisa mati melihat semua ini. "Ada orang!" teriak seorang dari luar. Mas Cakra menatap tajam ke arah pintu. "Jangan masuk!" sautku. Kriet. Wajah orang yang tak kuduga muncul dari balik pintu. "Albi, mau apa ia kesini?" "Albi!" Gilang berteriak. "Ada apa?" tanyaku bingung. "Aku lihat setan di luar." "Mata batin kamu terbuka kalau ada bahaya. Berarti..." Aku melangkah mendekati jendela kamar, lalu mengintip keluar. Ada sesosok kuntilanak kuning yang sedang duduk di pagar dan seorang beraura gelap yang sedang berdiri di depan rumah. Gawat. "Ada apa?" tanya Gilang dengan wajah kebingungan. "Ada yang mau menyerang rumah ini." "Siapa?" "Seperti anggota sekte yang kamu ceritakan." "Aduh, gimana ini?" "Kamu tenang saja." Aku menutup mata, lalu memanggil kakek Danu. "Kamu ngapain, Bi?" ucap Gilang. "Manggil penjaga saya. Sekarang kamu fokus berdoa saja, Lang." "Oke." Ada kontak batin dari kakek Danu. Ia bilang tidak bisa memasuki area rumah ini karena ada yang menghalangi. Aku meningkatkan fokus mengamati area sekitar. Sudah ada puluhan pocong merah berdiri di depan rumah. Gilang berteriak karena melihat Margaret yang tiba-tiba masuk ke kamar. "Setan!" teriakku. "Itu Margaret, teman saya," balasku. Ada seseorang wanita yang sedang duduk di dalam mobil. "Ia menutup area ini," ucap Margaret. "Berarti ada 2 orang yang datang. Entah apa tujuannya." Bruk, bruk. Terdengar suara berisik di atas. Margaret mengenada. "Pocong, pocong. Pocong itu ingin masuk ke dalam." "Lang, kamu bilang punya penjaga dari tanah Arab?" tanyaku. "Iya, namanya kakek Abdullah. Bisa tolong panggil dia?" Jin dari tanah Arab pasti memiliki kekuatan yang sangat besar, jadi bisa mengatasi 2 orang ini. Caranya?
Sautnya yang sedang duduk di atas kasur sambil merapatkan punggung ke tembok. Bayangin aja, sambil manggil namanya. Oke, Gilang menutup matanya. Tak berselang lama, terdengar suara ledakan. Dia datang dan berhasil mengusir pocong itu, ucap Margaret. Aku duduk di lantai. Mau ngapain lagi, Bi? Tanya Gilang. Kamu fokus berdoa saja, sautku. Lalu menutup mata. Ku lepaskan sukma dari dalam tubuh demi melihat situasi di luar. Seorang kakek berwajah Arab terlihat terbang di rumah. Masuk, jangan di luar, perintahnya. Belum sempat kembali ke kamar, aku melihat ada sukma seseorang yang terbang melesat ke arahnya. Awas kek, teriakku. Terjadi benturan energi yang sangat besar. Tolong lindungi Gilang, ucap kakek Abdullah seraya menahan serangan. Aku kembali ke kamar tapi malah dikejutkan dengan kehadiran kuntilanak kuning. Margaret pun sudah tidak terlihat. Sementara Gilang tampak ketakutan di sudut kamar. Saat sukma ini masuk ke dalam tubuh, kuntilanak kuning menghalangi dan mengikatku. Kemudian ia mendekati Gilang. Bi, bangun Bi, Gilang berteriak. Aku tak bisa menolongnya. Kuntilanak kuning menarik kaki Gilang. Tolong, tolong. Ia berhasil ditarik keluar kamar. Beberapa saat kemudian, suaranya menghilang. Suasana menjadi hening. Kakek Danu dan beberapa sepuh lain datang dan melepaskan ikatannya. Bergegas, sukmaku kembali ke tubuh ini. Gilang kek. Aku bangkit dan berlari keluar. Hanya terlihat pintu yang terbuka lebar. Tak ada siapa-siapa. Kedua orang ini menahan membawanya pergi, ucap kakek Danu. Apa kakek melihat sosok berwajah Arab? Kemana perginya? Dia juga berhasil ditangkap. Hah? Kok bisa? Kemampuan orang itu sangat hebat, Bi. Terus kita harus gimana, kek? Tanyaku bingung menghadapi situasi seperti ini. Saya akan meminta bantuan sesepuh di tanah Jawa. Apa kita bisa pergi sekarang, kek? Aku tak mau terjadi sesuatu pada Gilang karena perasaan ini mulai tak enak. Sebaiknya besok saja, sekarang sudah terlalu malam. Balas kakek Danu. Baik, kek. Saya dan sesepuh lain akan berjaga. Kamu tidur yang tenang, siapkan energi untuk besok hari. Margaret kemana, kek? Dia bersembunyi di kamar belakang. Aku memanggil Margaret. Tak lama, ia pun muncul. Apa wanita jelek itu sudah pergi? Ucapnya. Sudah. Ia mengedarkan pandangan. Gilang kemana? Dibawa pergi. Maafkan saya, Albi. Saya tidak bisa menahannya makhluk seperti itu. Iya, saya juga tidak bisa. Malam ini aku kesulitan untuk tidur karena harus memikirkan Gilang. Sekitar pukul 2 pagi, akhirnya aku tertidur. Memimpikan sebuah rumah besar, aku masuk ke dalam. Ada salah satu pintu kamar yang terbuka, terdengar suara geraman dari dalam. Saat mengintip ke sana terlihat Gilang sedang diikat di atas kasur. Aku terbangun tepat pukul 6 pagi, bergegas mandi, lalu pergi mencari keberadaan Gilang ditemani oleh kakek Danu. Patokanku hanya rumah besar di mimpi itu, rumah dengan gaya Amerika. Aku menepikan motor di pinggir jalan, lalu mencari perumahan dengan gaya Amerika. Terlalu banyak hasil pencarian yang muncul, membuatku malah kebingungan. Albi, ada yang memanggil namaku. Sontak aku menoleh ke belakang. Ada seseorang nenek berkebaya merah berdiri di belakangku. Dari ciri-ciri seperti sosok yang membantu Gilang saat pertarungan melawan anggota sekte. Namun aku tak ingat dengan namanya. Saya Nyi Ambar. Ia lebih dulu memperkenalkan diri. Kamu ingin menyelamatkan Gilang? Tanyanya. Iya.
Balasku melalui batin. Dia ada di mana, Nyi? Sekarang Gilang ada di rumah sakit. Di rumah sakit mana? Nanti kamu akan tahu. Sekarang saya butuh bantuan penjaga kamu untuk menyelamatkan Abdullah. Aku melirik ke kakek Danu. Gimana, kek? Saya siap membantu, Nyi, balas kakek Danu. Baiklah, sekarang saya butuh bantuan kamu juga. Nyi Ambar menatapku. Bantuan apa? Balasku. Kamu datang ke rumah ini. Nyi Ambar memberi gambaran sebuah rumah yang sama dengan mimpiku. Saya sudah menunjukkan rumah itu pada teman kamu. Nanti kamu tinggal ikuti saja. Baiklah, balasku. Saya tunggu kamu di sana. Nyi Ambar dan kakek Danu menghilang. Ayo, Margaret tiba-tiba muncul. Mereka sedang bertarung. Siapa? Anggota sekte. Kok bisa? Saya tidak tahu, Al. Yang jelas kamu harus segera pergi dari sana. Ini bukan jebakan, kan? Bukan. Oke. Aku melajukan motor ke rumah itu. Sesampainya di sana, hawanya tidak enak. Dari mata batin terlihat ada ribuan makhluk gaib di dalam. Masuk, El, ucap Margaret. Aku melihat pos satpam, tak ada orang di sana. Terpaksa masuk tanpa permisi lebih dulu. Saat melangkah ke teras, terlihat ada tubuh seorang bergeletak di sana. Satpam jelas sekali dari pakaian yang ia kenakan. Jangan bangunkan dia, ucap Margaret. Oke, sautku lalu mengetuk pintu. Ada orang. Jangan masuk, saut suara seorang wanita. Aku membuka pintu. Ada 3 orang yang kaget melihat kedatanganku. 2 orang pria dan seorang wanita. Aku mengenali pria yang sedang duduk di sofa, pria yang sama dengan yang datang ke rumah Gilang. Ia menatap tajam lalu menyerangku dengan tenaga dalam. Beruntung, aku bisa menahannya. Pandangan ini teralihkan pada sosok kera putih yang menari-nari sambil tertawa. Aku bisa merasakan energi yang sangat besar ada di dalam dirinya. Bukan energi putih, melainkan energi hitam yang pekat. Ngapain kamu datang ke sini? Tanya wanita itu. Saya disuruh datang ke sini. Sama siapa? Nyi Ambar. Bener, Nyi. Wanita itu bertanya pada Nyi Ambar yang berdiri di sampingnya. Iya, kamu memerlukan bantuan, balas Nyi Ambar. Bantuan apa, Nyi? Dia nggak bawa apa-apa. Sabar saja dulu. Pria berbaju hitam yang tadi duduk di sofa pun berdiri. Kebetulan banget semua ngumpul, jadi saya bisa sekalian menghabisi kalian. Pertarungan pun pecah, pertarungan antara jin negatif. Aku tak peduli siapa yang bakal menang. Karena hasilnya akan mengurangi populasi jin negatif dan kekuatan sekte. Kamu jangan berdiri aja di sana, teriak wanita itu, sedang menahan puluhan makhluk dan keris yang berputar-putar, sementara Nyi Ambar dan kakek cebol yang membawa tongkat sedang menghadapi kera putih. Tiba-tiba ada pocong muncul di depan muka, refleks. Aku memukulnya, hingga ia terjungkal. Pocong itu marah dan memanggil teman-temannya. Kakek Danu dan sesepuh lain datang untuk menghadapi pasukan pocong merah. Di tengah pertarungan ada satu siluman yang menarik kakiku hingga terjatuh. Duk! Kepala ini membentur pintu. Siluman itu menggigit tubuhku, rasanya panas sekali. Aku mencoba doa sambil menyentuh tubuh siluman itu, menjerit kesakitan dan melepaskan gigitan. Kakek Abdullah mana, kek? Tanyaku pada kakek Danu. Dia sedang menjaga Gilang, balasnya. Melihat puluhan pocong milik Tumbang, pria berbaju hitam terlihat marah dan memukul-mukul dadanya, layaknya seekor bingkong. Tak lama kemudian sukmanya keluar dengan bentuk yang sama dengan kera putih. Ini pertama kalinya aku melihat hal semacam itu.
Hati-hati, Bi. Dia pasti akan menyerang kamu, ucap kakek Danu. Benar saja pandangan Sukma berbentuk kera putih mengarah padaku. Sorot matanya yang merah menyala membuat nyali ini sedikit memicut. Bagaimana ini? Itulah sahabat cerita dari Sekte Para Pencari Tumbal. Ditunggu part selanjutnya. Oke.